Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat IG dan wabil khusus kepada seluruh warga Saturnus dimanapun kalian berada. Mohon izin, mohon maaf, saya baru bisa live. Dari tadi banyak banget yang nge-DM saya suruh live ya. Jadi mohon maaf saya baru sempat ini karena memang paciwuh ya, banyak banget kegiatan hari ini. Banyak yang bertanya, nge-DM ke saya menyoal apakah Niki betul katanya dijemput paksa segala macem. Ini saya hanya ingin meluruskan saja. Jadi memang begini, saya akan kembali bertanya kepada pemirsa, kepada seluruh warga Saturnus. Kira-kira apa yang akan Anda lakukan, kalian lakukan manakala kalian mendapati persoalan hal yang sama seperti ini. Dimana seseorang ini, Kakak Niki, itu kondisinya lagi sakit, perlu penanganan medis, bukan penanganan dukun, bukan juga penanganan siapapun. Ini perlu penanganan medis. Dan hasil observasi awal ya dari RSUD dan hasil observasi lanjutan ya kan, rumah sakit rujukan yaitu Rumah Sakit Premier Bintaro, hasilnya sama. Hasil CT scan, hasil MRI juga sama, bahwa Niki sedang dalam kondisi sakit. Sakitnya apa sih gitu? Mereka juga sudah tahu. Kebetulan kemarin dokter juga menjelaskan di depan saya dan bersama dengan sahabat saya dari Jaksa ya, mendengarkan secara langsung. Perlu kita ketahui, kakak Niki ini perlu penanganan yang serius ya. Penanganan yang serius, cepat dan tepat, agar kakak Niki bisa kembali pulih seperti sedia kala. Dimana hasil kemarin, hasil informasi yang diberikan oleh dokter ataupun pihak rumah sakit dari Premier Bintaro itu mengatakan bahwa kakak Niki kemarin harus dirawat inap. Tentunya maksud dan tujuannya dirawat inap itu tentunya adalah penanganan penanganan yang tentunya menandakan kakak Niki ini serius sakitnya gitu, bukan main-main gitu. Artinya ini kan perlu penanganan yang intensif dari dokter ahli ya, karena ini harus dokter ahli ya, bukan dokter umum. Jadi dokter ortopedi, dokter ahli di bidang tulang belakang. Karena kakak Niki itu ya sakitnya ya karena dari tulang belakang itu gitu. Tapi saya cukup kaget, saya cukup tidak menyangka ketika hari ini informasi kakak Niki harus dijemput paksa untuk pulang ke rumah tahanan negara alias rutan. Saya jujur bingung, bercampur sedih aja. Jadi ada pengen ketawa gitu, pengen ya, tapi gimana ya, sedih juga gitu loh. Karena bagaimanapun kondisinya ini kondisinya bener-bener memprihatinkan gitu. Kondisinya dalam ini gila loh. Sampai yang namanya rumah sakit ditakut-takutin katanya ya.
ada bukti pengakuannya gitu, bahwa mereka itu mendapatkan penekanan. Saya nggak ngerti benar. Padahal udah jelas-jelas seharusnya pemerintah itu memfasilitasi gitu. Ketika ada salah satu orang atau warganya ya yang ingin hidupnya sehat, seharusnya itu tugas negara, tugas pemerintah untuk memfasilitasi. Sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 45 pasal 28H ayat 1 itu jelas di situ. Eksplisit di situ disebutkan bahwa setiap orang ya berhak mendapatkan ya hidup yang ya, layak, tempat tinggal yang layak, hidup tempat tinggal yang tenang, aman, nyaman, dan berhak mendapatkan hidup yang sehat. Jadi siapapun orangnya, selama dia warga negara Indonesia, ingin hidup sehat, dia ingin sehat, maka negara wajib memfasilitasinya. Jadi bukan justru orang lagi sakit, lagi berobat, dipaksa pulang. Ini saya bingung, beneran saya bingung. Jadi semakin saya termotivasi untuk masuk dalam sistem pemerintahan. Asli, saya dengan kejadian-kejadian yang saya alami selama saya mengawal kasus Niki, banyak motivasi akhirnya. Jadi banyak dorongan ke saya untuk saya bisa masuk menjadi penyelenggara pemerintahan. Ini saking gondoknya, saking jengkelnya gitu. Saya pikir apa saya ini masuk lagi ke politik lagi atau gimana gitu loh. Saya ini jujur aja sebenarnya kurang sir. Udah pengen fokus di usaha aja gitu. Tapi akhirnya kita terpancing lagi gitu loh. Ini gila ini. Dan perlu sahabatku, saudara-saudaraku ketahui bahwa saat ini kakak Niki sudah pulang kembali ke rumah tahanan, masih dalam perjalanan, sebentar lagi sampai. Ya, jadi sudah kembali pulang ya ke rumah tahanan negara. Dalam kondisi ya masih sempoyongan, masih lemas, masih lemes. Aduh kacau. Saya nggak ngerti. Pokoknya saya nggak ngerti. Coba bagaimana menurut kalian? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Saya ini seringkali ya, jujur aja seringkali saya ini ya melihat gitu kasus-kasus para koruptor yang di penjara tuh, itu ketika sakit, mereka nggak sakit aja bisa, mereka berpura-pura sakit, akhirnya dibantarin tuh di rumah sakit, biasa aja tuh. Nggak ada yang seagresif ini, nggak ada. Ya ketika sakit ya udah dikeluarkan surat izin keluar untuk berobat. Ya mereka ada yang pura-pura ke rumah sakit padahal jalan-jalan. Saya sering kali menemukan itu. Itu koruptor loh. Yang jelas-jelas merugikan uang negara, uang rakyat. Banyak juga yang udahlah, saya nggak bisa ngomong karena saya ini tahu banget gitu, karena ngelihat gitu loh. Persoalannya saya tuh ngelihat gitu loh. Ada banyak rekan-rekan, sahabat gitu kan, yang dimana hidupnya di dalam penjara ini enjoy aja gitu. Jadi nikmat banget kayaknya. Mau keluar aja gitu. Ya ketika memang sakit ya mereka diizinkan sakit.
Saya bingung lah, nggak ngerti. Allahu Akbar. Saya nggak ngerti penegakan hukum ini, apakah memang ini berdasarkan like or dislike, atau memang ini berdasarkan dengan undang-undang. Kalau artinya kan begini, harusnya begini, kalau mereka adalah penegak undang-undang, harusnya mereka menjadi contoh, menjadi role model untuk kita sebagai pelaksana undang-undang. Jangan justru mereka tidak sedikit pun mengindahkan apa yang sudah diamanahkan oleh undang-undang gitu. Jelas ini harus diviralkan, Makanya di media juga udah, Kak Fitri juga udah berstatement kan. Karena ini jujur, kalau bicaranya ini adalah dipaksa kekeh pengen balik, ini udah jelas ini. Ini Komnas HAM harus turun ini. Jadi ini bicara tentang hak asasi manusia loh. HAM ini HAM asli. Menurut saya ini Komnas HAM harus segera turun tangan. Iya, harus turun tangan. Termasuk Kementerian Politik, Hukum dan HAM, ya, Polhukam harus turun ini. Saya juga berharap kepada Jamwas, ya, Kejaksaan Agung RI. Saya berharap betul itu bisa turun secara langsung, melihat dan mendengar secara langsung terkait proses penegakan hukum yang ada di Serang, khususnya dalam kasus Nikita Mirzani. Ini saya melihat ngeri-ngeri sedap juga ini. Kemarin kalian pasti melihat dan mendengar secara langsung majelis hakim, tahu nggak? Majelis hakim mengatakan apa? Majelis hakim itu mengatakan bahwa jaksa, ya, diharuskan, diwajibkan untuk memenuhi segala bentuk hak-haknya terdakwa. Jadi majelis hakim mengatakan, saya ulangi, jaksa harus memberikan hak-hak dari seorang terdakwa. Ya, jadi menurut saya rada ketelimbang. Jadi implementasinya malah nggak ada gitu loh. Ketelimbang, tahu nggak ketelimbang? Jadi ketelimbang, tahu nggak ketelimbang? Jadi apa maksudnya di depan majelis hakim iya gitu, tapi realisasinya enggak. Ya apa ya, saya nggak ngerti deh. Entah nggak ngerti apa memang harus terbongkar dulu gitu, apa gimana gitu ya. Ini sebenarnya udah ada yang ngebongkar, sebenarnya sudah ada yang membongkar. Ada yang membongkar. Kita lagi nunggu. Kita lagi nunggu berkas. Saya cuman, bukan apa-apa, saya cuman bingung aja. Ini bagaimana kalau misalkan ini menimpa kepada orang yang benar-benar tidak memiliki apa-apa gitu loh. Orang yang tak mampu gitu kan, warga biasa gitu. Kayak mana ya seorang public figure aja diperlakukan seperti ini gitu loh. Bingung gue. Malah ada kasus yang besar juga di Serang ini. Ada tuh, nggak selesai-selesai.
aktor intelektualnya nggak ditahan, tapi justru anak buahnya yang ditahan. Aduh, pusing. Kacau guys, kacau. Saya ketelimbang guys. Jangan bingung bang, tapi gerak cepat, balas dan hajar. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya bismillah aja udahlah. Ketelimbang dewek ya. Iya, ketelimbang kita nak. Ketelimbang. Arep apa kin wong kaya. Aduh, ampun. Saya pernah melaporkan kasus tindak pidana, dugaan tindak pidana korupsi. Saya sudah pernah melaporkan, alat buktinya ada, malah nggak jalan tuh kasus. Itu udah jelas-jelas keringet orang kecil gitu loh. Keringet orang kecil, keringet pegawai keamanan yang dipotong. Coba ge. Dari gaji 2.800.000 kalau tidak salah ya. Cuman mereka nerima 1.500.000, ada 1.600.000 gitu loh. Nggak jalan tuh kasus. Di dua lembaga itu. Ada teman kita itu, teman aktivis anti korupsi, melaporkan nggak jalan. Aduh, kacau. Malah ada informasi diduga selesai di atas meja lah katanya. Aduh, udahlah, kita kalau nyangka kan gak baik, gak bagus, kan bahaya, gak boleh kita kan. Iya, asal sing kuat bae duit. Oke guys, kita sudahi dulu ya. Kakak Niki sudah sampai. Aku harus menjenguknya, nganterin itunya buat tidurnya. Oke, aku harus ke sana dulu guys. Mohon izin, terima kasih sudah nonton live saya malam hari ini. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran untuk kita ya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian semuanya. Doakan kami, semoga kami selalu sehat. Dan doaku untuk kalian semua, semoga kalian selalu sehat ya, dan sukses selalu untuk semua warga Saturnus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.